kuasa mandok hatara ikon saud sai sadoi sai saudoi sai saudoi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah minggu kita hari ini. Kita masuk ke saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ede nomor 648 ayat 1 sampai 2, Sangap di Debata Ama. Sangap di Debata Ama, sangap di anak nahing, nang diton di perbadia debata nasokalim. Haleluya, puji Tuhan, saleleng-leleng naik. Puji Raja si parholong si palua jolmai, napa tauhon kita bongot Tuhan Raja honai. Haleluya, puji Tuhan, Raja natar silangi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Karena kasih-Nya
Juru selamat dunia, penebus manusia. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu kita hari ini, yaitu hukum kelima sampai dengan 10. Hukum kelima: hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam: jangan membunuh. Hukum ketujuh: jangan berzina. Hukum kedelapan: jangan mencuri. Hukum kesembilan: jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10: jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ede nomor 681 ayat 1, Aleamang Asiroham. Dia para dosaon undug rohaku nuai marsomba di jolom unang jujur akadosaki Sai salpuhon sihan rohami. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa dan hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar,
aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kijung Jemaat nomor 299 ayat 1, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu yang tertulis dalam Kidung Agung 8, dimulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian bunyinya. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sana ibumu telah mengandung engkau, di sana ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Marilah kita bersama-sama mengakun iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta dapat membaca pada acara yang sudah ada beredar pada kita masing-masing.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku Ede nomor 25 ayat 1, Hatami Ali Tuhaku. Hatami ale Tuhanku, apanahu magahi, sai paian di rohaku, tunasahuti obim, maloso besitiopan, hatana badiai. Ahana mahao jahat ni amor seaoni. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, membangun keluarga bahagia adalah merupakan hal yang sangat penting, dan tentunya itu merupakan keinginan setiap orang yang berumah tangga. Diharapkan Tuhan untuk dinikmati oleh setiap keluarga. Tidak ada saudara-saudara yang mau berkeluarga kalau tidak menjadi bahagia. Kita tahu bersama, keluarga adalah lembaga yang pertama sekali yang dibentuk oleh Allah. Oleh karena itu, keluarga Kristen dituntut bukan hanya untuk memiliki standar yang berbeda dengan dunia, tetapi lebih daripada itu, keluarga Kristen dituntut untuk memiliki standar yang lebih tinggi, sebagaimana yang Tuhan inginkan. Menerapkan standar prinsip yang berbeda dalam rumah tangga orang Kristen, khususnya di era milenial ini, tentulah saudara-saudara tidak mudah. Namun saudara-saudara, Allah ingin kita hidup bahagia dan juga memiliki keluarga yang bahagia. Seorang teolog Perancis bernama Giovanni Penard pernah mengatakan bahwa kebahagiaan dalam keluarga Kristen hanya ditemukan di sebuah
rumah tangga di mana Allah dikasihi dan dihormati, di mana setiap penghuninya saling mengasihi, setiap penghuninya saling menolong, setiap penghuninya saling memperhatikan satu sama lain. Membangun keluarga bahagia, dalam firman Tuhan ini Paulus berkata, istri harus tunduk pada suami. Istri adalah merupakan penolong bagi sang suami, penolong suami dalam segala hal yang positif, yang harus menolak segala yang tidak baik dalam kehidupan keluarga di hadapan Allah. Peranan istri, saudara-saudara, sangat diharapkan dalam membangun keluarga. Oleh karena itu istri tidak boleh lemah menolong sang suami setiap hari dalam segala hal. Yang kedua dikatakan suami harus mengasihi istri. Suami adalah merupakan kepala keluarga yang harus bertanggung jawab dalam setiap rumah tangga. Tanggung jawab yang utama adalah mengasihi istri. Kemudian anak harus taat pada orang tua. Kita tahu, saudara-saudara, anak merupakan buah perkawinan keluarga, dan itu merupakan bagian daripada sukacita dan berkat yang dianugerahkan Tuhan bagi kita dalam setiap perkawinan. Oleh karena itu anak harus menyadari tanggung jawabnya kepada orang tua dengan ketaatan yang positif. Hidup saling mengasihi di tengah dan di dalam rumah tangga Kristen tentu menjauhkan, meminimalisasi amarah, perselisihan, bahkan tawar hati. Dan tentunya saudara-saudara, keluarga itu dekat dengan kebahagiaan, dan kebahagiaanlah yang kita rindukan, yang kita bangun di dalam rumah tangga. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui firman ini kita diajak, jika keluarga ingin membangun keluarga bahagia, biarlah apa yang Tuhan rencanakan menjadi rencana kita semua. Tuhan tidak pernah menghendaki keluarga yang sudah terberkati tidak menjadi bahagia. Yang kedua, melalui firman Tuhan ini kita diajak, jika kita ingin membangun keluarga yang bahagia, marilah kita saling mengasihi, saling menghargai satu sama lain, menerima satu sama lain dengan apa adanya, bukan dengan ada apanya. Dan yang terakhir, jika kita ingin membangun keluarga yang bahagia, biarkanlah Tuhan yang berotoritas atas perjalanan kehidupan keluarga kita, sebab Dialah Yesus Kristus, kepala rumah tangga bagi setiap keluarga orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam minggu ini dan dalam menjalankan kehidupan kita satu minggu ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk dapat setia kepadamu, dan juga kami menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia karena kami saling mengasihi, saling mencintai, saling menolong, saling menghargai, dan juga mengutamakan kehadiran Tuhan dalam rumah tangga kami setiap saat. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu pada minggu ini. Berkati kami semua, jemaat-Mu yang sudah beribadah
di dalam gereja dalam fase new normal, dan berkati juga jemaat-Mu yang belum bisa dapat beribadah di gereja oleh karena kesehatan, oleh karena faktor usia, dan juga oleh karena merasa kurang yakin dan masih merasa khawatir. Semuanya kami serahkan kepadamu. Biarlah semakin hari Tuhan, fase new normal ini semakin baik. Berkati kami semua, berkati gerejamu yang sudah melaksanakan ibadah di gereja, supaya tetap setia mengikuti protokoler yang ditugaskan atau yang diberikan oleh pemerintah kami. Berkati seluruh pelayan gerejamu supaya tetap kuat dan teguh dalam pelayanan dalam fase new normal ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Marilah kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, hikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Salam dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Maria